Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, salam dahsyat. Ketemu lagi ya dengan Herman Sitorus. Ya, seperti biasa teman-temanku ya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya kesehatan ya, panjang umur, rezeki ya, waktu yang luang sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari teman-temanku. Nah baik teman-temanku, seperti biasa kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa, yaitu apa itu berpikir positif. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung ya, dan yang baru menemukan channel yang luar biasa ini, saya ucapkan welcome ya. Selamat datang dari Sabang sampai Merauke ya. Juga teman-teman saya yang ada di mancanegara. Saya doakan kamu-kamu semuanya dalam keadaan sehat ya, selalu bahagia dan tentunya selalu rezeki mengalir tanpa ada hambatan suatu apapun. Oke ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Kita kembali ke tema, yaitu apa itu berpikir positif ya. Nah, berpikir positif ini ya secara garis besarnya atau pengertiannya ialah berpikir secara logis ya, yang memandang sesuatu dari segi positifnya saja ya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun keadaan lingkungannya ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, jika ada berpikir positif ya, tentu ada lawannya, yaitu berpikir negatif. Nah, begitu juga teman-teman ya. Setelah kita ketahui bahwa saya di dunia ini selalu berpasang-pasangan ya. Ada pria, ada wanita. Ada ganteng, ada jelek ya. Ada kaya, ada miskin. Nah, berpikir positif lawannya ia adalah berpikir negatif. Nah, kita teman-temanku ya, agar hidup selalu tenang dan bahagia ya, harus kita selalu belajar ya, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, agar pikiran kita ini selalu berpikir positif. Nah, banyak sekarang timbul pertanyaannya ya, mungkin di benak teman-teman semuanya. Nah, kadang-kadang Bang, sulit saya untuk berpikir positif ya. Ya itu disebabkan karena kita selama ini sering berpikiran negatif kepada diri sendiri ya, dan orang lain. Nah, untuk itu teman-temanku, mari kita belajar ya bagaimana kita membuat diri kita sendiri dulu berpikir positif, baru kita terapkan ke orang lain. Oke? Nah, sahabatku kan sudah tahu ya pengertian apa itu berpikir positif. Nah, artinya berpikir secara logis. Nah, berpikir secara logis ini ialah berpikir secara logika. Jadi, jika sesuatu teman-teman ya, kita bahas ini berpikir secara logis. Jika teman-teman ya mendapatkan suatu informasi ya, baik itu informasi yang sifatnya bahagia ya, atau informasi yang sifatnya tidak baik, maka yang perlu kita lakukan ialah berpikir logis dulu. Kita tampung dulu semua informasi-informasi itu dan kita berpikir secara logis. Nah, ini yang dikatakan berpikir positif. Contoh ya, ini contoh gini. Ada mungkin teman-teman sahabat-sahabat ya yang mungkin menggosip ya atau menceritakan teman-teman di belakang tanpa sepengetahuan kalian. Nah, informasi itu disampaikan ke kita gitu. Nah, langkah yang harus kita perhatikan ialah kita harus berpikir positif dulu. Ya, kita harus berpikir secara logis. Ya, dan kita memandang itu dari segi positifnya. Kenapa teman-temanku? Karena bisa aja informasi yang disampaikan oleh orang lain itu belum tentu kebenarannya. Nah, kalaupun benar ya, kita harus konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Itulah artinya kita berpikir secara logika dan logis. Ya. Contoh misalnya gini, ya kita di dalam sebuah kantor gitu ya, kan banyak rekan-rekan karyawan. Nah, kebetulan ada dokumen-dokumen kita yang hilang gitu ya. Yang mungkin kita sudah lelah mengerjakan laporan ya.
tiba-tiba laporan atau dokumen itu hilang di meja tugas kita. Nah, karena kita berpikir negatif, kita menuduh seseorang. Karena kita anggap dia yang selama ini yang tidak suka kepada kita. Nah, padahal itu belum tentu loh teman-temanku. Nah, pada saat seperti itu, kita harus berpikir logika dulu, berpikir positif dulu, ambil positifnya gitu loh. Ya, kita buat dulu diri kita berpikir positif. Bisa saja dokumen itu bukan diambil oleh orang lain, tetapi kita mungkin yang lupa ya meletakkannya di mana, atau bisa jadi atasan kita mengambil dokumen itu di meja kita. Nah, untuk itu jangan dulu berpikiran negatif. Tetapi kita konfirmasi dulu ke semua pihak teman-temanku ya, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada. Ya, oke, kita lanjutkan. Berpikir positif itu adalah berpikir secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya. Baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, berpikir positif itu diutamakan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kalian nanti sudah terbiasa teman-temanku berpikir positif, itu akan membawa dampak yang positif kepada diri kita. Diri kita selalu bahagia ya, kita selalu tersenyum ya, kita tidak pernah galau ya, tidak pernah merasa hati ini susah gitu. Nah, termasuk juga semua ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita, teman-temanku. Kita harus memandangnya positif, ya. Contoh begini, misalnya kita sedang di PHK gitu ya, atau sedang di PHK di suatu perusahaan. Nah, kita anggap aja positifnya, teman-teman. Ya, mungkin aja Allah berpikiran yang lain ya, mungkin akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kita. Nah, itulah pikiran positifnya. Tetapi kalau kita ingin berpikiran negatif, pasti kita menyalahkan atasan kita. Malah kadang-kadang orang menyalahkan Tuhannya. Bahkan dia sampai untuk berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa di saat begini aku bla 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 gitu. Nah, itu akhirnya apa teman-teman? Kalau kita berpikiran negatif, itu membuat hati kita tidak enak. Pikiran kita tidak tenang ya. Kenapa? Timbul kekhawatiran di dalam diri kita. Nah, itulah makanya secara psikologi ya kita dianjurkan untuk berpikir positif. Nah, di dalam agama Islam juga teman-temanku kita dianjurkan untuk berpikir positif kepada diri sendiri dan kepada orang lain maupun kepada lingkungan. Nah, jadi teman-teman sudah mulai paham ya apa yang dikatakan berpikir positif itu. Nah, tadi saya sudah berikan contoh-contohnya gitu. Jadi mulai sekarang teman-temanku mulai belajar berproses ya, kita tanamkan selalu positive thinking ya, atau berpikir positif. Agar apa? Agar selalu hati dan pikiran kita selalu tenang dan bahagia. Sikapi sesuatu teman-teman, apapun yang terjadi pada diri kita ya, apapun informasi yang disampaikan orang kepada kita, apapun yang dibuat orang kepada kita, apapun yang dibuat lingkungan kepada kita, harus kita ambil dulu secara positif. Ya. Berpikiran positif teman-teman bukan berarti kalah ya. Tetapi karena kita mengalah untuk menang, karena kita memiliki kedewasaan, bisa memanajemen diri sendiri dan bisa memanajemen pikiran yang positif agar pikiran dan hati kita selalu bahagia dan tenang. Kalau pikiran dan hati kita bahagia, sahabatku, maka apapun aktivitas yang kita lakukan setiap hari akan merasa indah dan kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan ya teman-teman. Nah, oke ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, itu sekilas saya sudah paparkan apa itu pikiran positif, bagaimana contohnya, dan bagaimana aplikasinya terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, semoga video yang singkat ini bisa memberikan ya inspirasi, edukasi, dan motivasi khususnya untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman yang menemukan video ini. Oke, jangan lupa sahabatku untuk memberikan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kita bisa berbagi kebaikan kepada semua orang. Oke ya teman-temanku ya, mari menabur kebaikan untuk semua orang, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam dahsyat, Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.